Taiwan mencatat penambahan 21 kasus corona dari luar negeri pada 7 Desember, tertinggi dalam satu hari pada tahun ini. Di antaranya terbanyak dari Indonesia 10 kasus, Singapura 5 kasus, sisanya dari Vietnam, Amerika Serikat, Kamboja, Filipina, dan Belize. Sebagian besar pasien terdiagnosis merupakan PMA dan nelayan asing. 5 kasus luar negeri dari Singapura merupakan ABK asal Bangladesh. Setelah dikarantina pada sebuah komunitas di Chingshui, Taichung, mereka dilaporkan dibawa pergi dengan ambulans pada tanggal 6 malam. Hal ini sempat menimbulkan kepanikan warga di sekitar. 他们这个CT 值大概都是在这个29到33之间哈，所以是也检验有这个抗体的一个产生哈，所以目前研判应该是属于一个旧案的情形较高。 Departemen Kesehatan Kota Taichung mengatakan bahwa kelima orang ini adalah kasus asal luar negeri dan 4 orang diantaranya telah menerima 1 hingga 2 dosis vaksin corona. Hasil tes PCR sebelum karantina mereka adalah negatif. Pada saat PCR ulang sebelum kembali ke kapal, hasil tes kelima ABK positif. Tetapi setelah dites kembali, hanya 1 orang saja yang positif dengan nilai CT yang tinggi dan tidak menular. Menurut pemahaman kasus, mereka pernah ke 2 PXMart pada tanggal 3 dan 5 Desember malam dengan mengenakan masker selama berada di toko. Kedua toko tersebut juga ditutup pada tanggal 7 untuk desinfeksi. Untuk mempercepat laju vaksinasi, mulai minggu ini sebanyak 140-150 toko PXMart di seluruh Taiwan bergabung dalam jajaran pos vaksinasi. Masyarakat yang memenuhi persyaratan bisa langsung ke lokasi tanpa perlu reservasi terlebih dahulu. Penerima vaksin juga akan mendapatkan air mineral dan roti. 全联这边也提供了这个免费的这个水跟这个现烤面包，等待的期间呢，也可以先休息一下，然后吃个东西。 Hadiah juga diberikan kepada penerima vaksin di Chiayi. Pos vaksinasi yang tersedia di 18 puskesmas dan 4 rumah sakit akan memberikan beras putih 600 gram kepada 1.000 penerima vaksin pertama. Untuk meningkatkan cakupan vaksin, Kaohsiung memberikan voucher belanja senilai $200 Taiwan dan Pingtung memberikan uang tunai $500 Taiwan. Sementara Biro Kesehatan Nantou menempatkan pos vaksinasi di toko Carrefour pada tanggal 6 dan 7 dengan tawaran voucher senilai $100 Taiwan atau hadiah dengan nilai setara kepada penerima vaksin. Ancaman varian Omicron sudah di depan pintu. Berapa tingkat vaksinasi pekerja migran di Taiwan? Menurut data Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, tingkat cakupan vaksin dosis pertama pekerja migran legal hanya 34,78%, dosis kedua hanya 5,8%. Sementara pekerja migran kehilangan kontak tidak bisa diketahui. Saat ini, jumlah PMA hilang kontak dan WNA overstay di Taiwan telah melebihi 80.000 orang. Stok vaksin di dalam negeri masih sekitar 9,5 juta dosis dan beberapa di antaranya akan segera kedaluarsa. Pada tanggal 2, Yuan Eksekutif mengumumkan akan membentuk jaringan perlindungan untuk PMA hilang kontak. Ditjen Imigrasi juga mendorong mereka untuk vaksinasi melalui Ormas Agama dan LSM dan berjanji tidak akan menangkap mereka saat vaksinasi. Tetapi hal ini tidak menghilangkan keraguan PMA hilang kontak. 当你要用定点施打的时候，它非常容易引起就是非法移工的一个恐惧，就是说那这个是不是一个钓鱼诱捕的一个政策？ Pada tanggal 6, CCTV juga secara resmi mengumumkan bahwa WNA hanya perlu membawa kartu ASKES, paspor atau ALC untuk menerima vaksin. Dokumen yang sudah habis masa berlaku juga bisa digunakan karena hanya berfungsi sebagai bukti identitas. 尽量让大家有机会都要打得到，都是住在我们这块土地的人，都希望他能够打，能够尽量的能够打。这些预期停居留的外来人口接种完之后，也一样会核发这个黄卡预防接走的证明，让他未来他有一天要返国的时候也可以作为使用。 Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa setiap orang akan diberikan kartu kuning setelah vaksinasi. Informasi kartu kuning hanya digunakan untuk pencegahan epidemi dan PMA hilang kontak juga tidak akan diburu saat vaksinasi. Untuk itu mengimbau PMA hilang kontak untuk vaksinasi agar tidak mengalami kesulitan jika ingin kembali ke negara asal. Pada tanggal 6, Gedung Putih mengumumkan bahwa mengingat pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok yang terus berlanjut seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan di Xinjiang, Amerika Serikat akan secara diplomatis memboikot Olimpiade musim dingin Beijing dan Olimpiade para musim dingin dengan tidak mengirimkan pejabat pemerintah untuk berpartisipasi pada pertandingan tahun depan. Amerika Serikat mengadopsi boikot diplomatik sehingga para atlet tetap dapat pergi bertanding ke Beijing. Pemboikotan Olimpiade musim dingin telah berlangsung selama beberapa bulan oleh AS dan komunitas internasional. Setelah webinar Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan lalu, Biden telah mengungkapkan pertimbangan pemboikotan. Menurut British Guardian, insiden pemain tenis Tiongkok Peng Shuai juga menjadi salah satu alasan pemboikotan. Asosiasi Tenis Wanita Internasional WTA juga mengumumkan penangguhan semua pertandingan di Tiongkok. 20 negara termasuk
termasuk AS, juga menolak untuk menandatangani gencatan senjata Olimpiade musim dingin yang diloloskan PBB pada 2 Desember.